Your storm is up. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan berbagi cerita tentang sebuah film yang berjudul Disco Raja. Film ini menceritakan tentang permusuhan antara dua gangster besar di Delhi yang diakibatkan oleh pengkhianatan dari anak buah mereka. Hal itu pun membuat orang terdekatnya terbunuh. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita filmnya. Semua orang mengerumuni sebuah tubuh yang telah mereka lumpuhkan. Salah satu di antara mereka diminta untuk membawa tubuh tersebut ke hadapan dalangnya. Dengan kejam, mereka menarik tubuh yang sudah tidak berdaya dengan menggunakan kendaraan mereka dan melemparnya ke dalam ruangan. Badai salju tiba, mereka memutuskan untuk meninggalkan tubuh yang sudah tidak berdaya tersebut di dalam rumah begitu saja. Dalam hitungan detik, rumah tersebut hancur diterjang runtuhan salju dari atas. Keluarga Vasu di Yayasan Yatim Piatu harus menahan takut ketika mereka ditagih utang. Mereka diusir dari kediaman mereka tanpa belas kasih. Padahal hari itu hujan deras, namun tak satu pun dari penagih tersebut mengasihi mereka. Hingga salah satu dari mereka mengatakan kalau Vasu akan datang dan melunasi hutang-hutang tersebut. Penagih tersebut pun memberi waktu 10 hari untuk mereka bisa melunasi semua hutang-hutang mereka. Sementara di puncak gunung salju, salah satu pendaki terjatuh. Namun setelah terjatuh, ia malah menemukan sebuah tubuh yang telah membeku di dalam es. Ia memperhatikan tubuh tersebut dan memanggil polisi untuk datang dan menolong mereka. Helikopter pun diturunkan dan membawa tubuh tersebut ke kota untuk bisa diperiksa. Parinetti yang baru saja tiba mendapatkan kabar dari salah satu atasannya untuk melanjutkan proyek yang tengah mereka lakukan. Dokter Sisir mau Parinetti melakukan percobaan menghidupkan seseorang yang telah meninggal dunia. Mayat yang ditemukan di Ladakh oleh pendaki gunung tersebut dibawa dan dimasukkan ke sebuah akuarium besar, dan tubuh yang tidak memiliki identitas dan pelaporan kehilangan dari keluarganya membuat dokter Sisir yakin ia adalah tubuh yang pantas untuk mendapatkan proyek barunya bersama Parinetti dengan risiko 0%. Tubuh yang tergeletak di dalam sebuah tempat khusus mulai diteliti. Mereka mulai memompa jantung agar bisa kembali berdetak, tapi selama percobaan tersebut mereka masih gagal. Hingga dokter meminta Parinetti memberikan melebihi jumlah yang biasa hingga mereka terkejut ketika jantung kembali aktif. He's alive. Dokter tersenyum dan membuka tempat tersebut untuk melihat reaksi tubuh yang baru saja ia hidupkan. Tiba-tiba, mayat tersebut bangkit dan mencekik salah satu rekan Parinetti. Hal itu mengejutkan semuanya. Terpaksa salah satu dokter tersebut membiusnya, namun hal itu tidak membuat tubuh tersebut melemah. Naba mengabarkan kepada keluarga besar Vasu kalau ia mendapatkan telepon dari Vasu dan mengatakan kalau Vasu akan pulang dalam 10 hari lagi. Raut bahagia terpancar dari keluarga besar Vasu. Namun, tanpa mereka ketahui, Naba hanya berbohong dan ingin melihat kembali kebahagiaan di wajah keluarga besar Vasu. Tubuh yang berhasil dihidupkan kembali tidak dapat mengingat siapa dirinya dan jati dirinya. Dokter Sisir memperingatkan Parinetti untuk mengendalikan emosinya. Ia tidak boleh dibiarkan berpikir terlebih dahulu, dan dokter Sisir hanya menganggap tubuh tersebut sebagai tikus percobaan hingga ia bisa mengendalikannya. Parinetti dan Palgumi yang tidak menyetujui hal tersebut hanya bisa terdiam. Naba memutuskan untuk kembali meminjam dana pada sebuah perusahaan atas nama Vasu. Ia bersama keluarga besar Vasu menjelaskan kalau Vasu adalah pria pekerja keras dan selalu memikirkan keluarga besarnya.
Hal itulah yang membuat Naba tertarik pada Vasu dan jatuh cinta kepadanya. Naba menjelaskan uang yang dipinjam Vasu adalah untuk keluarga besarnya yang merupakan penghuni yayasan panti asuhan dan sebagai penggantian atas uang yang dicuri oleh Kaushik, saudara tiri laki-laki Vasu, hingga membuat ayah mereka menjadi tidak berdaya dan mengalami koma selama ini. Ayah yang merupakan pendiri yayasan yatim piatu ini menganggap semua penghuni yayasan itu adalah anak-anak kandungnya. Raj yang menjadi tikus percobaan mulai sedikit mengingat siapa dirinya. Mengatakan pada Palgumi dan Parineeti kalau ia telah jatuh cinta. Parineeti mencoba memancing ingatan Raj. Palgumi yang mencintai Parineeti merasa kesal dan mencoba menjauhkan Raj dari Parineeti. Tak lama Parineeti dipanggil oleh dokter sisir untuk menemuinya. Namun mereka tidak menyadari kalau Raj berhasil mengambil ID card milik Parineeti dan keluar dari laboratorium tersebut. Raj yang sudah berada di luar merasakan sakit di bagian kepalanya ketika melihat lalu lalang orang dan suara bising kendaraan. Hingga membuatnya pingsan dan tak lama Parineeti yang berhasil menemukannya mencoba membawanya kembali ke laboratorium. Sementara Vasu yang datang ke goa untuk mencari Kaushik malah terlibat pertengkaran dengannya. Ia meminta Vasu untuk mengikuti langkahnya bersama di goa dan mendapatkan kesenangan bersama-sama. Mereka pun berkelahi di tempat itu. Parineeti meracau kepada Raj yang sudah kembali ke laboratoriumnya. Ia hanya ingin membuat Raj aman. Hingga ia menceritakan kalau Raj dipukuli dan dihabisi secara kejam oleh orang-orang yang belum ia ketahui siapa. Raj terdiam dan mendengarkan cerita Parineeti tentang dirinya. Sementara di tempat lain, semua pengunjung bar meninggalkan tempat tersebut dan menyisakan Barani. Ia diajak berbicara oleh Setu, seorang pemimpin mafia terbesar di kota mereka. Setu bahkan mengancam Barani akan menghabisinya saat ia mencoba menentangnya. Namun Barani punya cara tersendiri untuk melihat ketakutan di wajah Setu. Ia menunjukkan sebuah video tentang Setu, tapi bukan ketakutan yang ditunjukkan Setu, melainkan hujanan peluru yang menyerang tubuh Barani hingga ia tewas. Diam-diam Pineeti mengambil sesuatu dari loker dan meminta Palgumi untuk tutup mulut dari dokter sisir. Ia diminta untuk mengajak keluar Vasu dari laboratorium dan memberikan bungkusan tersebut kepada Raj. ఎప్పటి నుంచో 331 days 40 ఆడాల డ్రెస్ మీద కామెంట్ చేస్తే ఊరుకుంటారా? Namun, di tengah pertemuan MLA dengan beberapa wartawan, tiba-tiba Raj menampar MLA hingga akhirnya ia dan Palgumi dibawa ke penjara untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Aksi penamparan yang dilakukan oleh Raj menjadi viral dan ditonton banyak orang termasuk para pembunuh Raj. Setu meminta dipertemukan dengan menteri. Palgumi dan Raj dikeluarkan dari penjara atas jaminan dari seseorang yang keduanya tidak mereka kenal. Raj diminta untuk ikut bersama mereka. Bersama dengan itu, Parineeti datang bersama dokter sisir berniat membawa Raj dari mereka. చెప్పుకోవడానికి మీ అందరికీ పేర్లు ఉన్నాయి. Di tengah perdebatan untuk membawa Raj, tiba-tiba seseorang pria datang dan memanggil namanya dengan sebutan Vasu, yang berasal dari yayasan yatim piatu. Ia juga menjelaskan kalau Vasu memiliki keluarga di Delhi. Namun Raj yang tidak mengingat semuanya hanya terdiam. Perdebatan kembali terjadi untuk memperebutkan membawa Vasu hingga akhirnya Raj dibawa oleh orang-orang Setu yang mengancam menggunakan sebuah senjata tajam. Raj dan yang lain turut dibawa oleh mereka kemudian memasuki sebuah gedung gelap. Tangan kanan Setu mengabari Setu tentang apa yang telah terjadi dengan Raj. Mendengar hal itu, Setu menjelaskan Vasu adalah putra Raja Disko yang tangguh musuhnya selama ini. Sementara Palgumi yang takut pada dokter sisir membuatnya melempar bungkusan yang diberikan Parineeti kepadanya. Bungkusan tersebut terlempar ke arah Raj. Dokter Sisi menceritakan pada semua yang ditahan bersama dirinya kalau Vasu bukanlah saudara yang mereka kira. Ia menjelaskan dari mana ia mendapatkan mayat Vasu dan ia mengatakan kalau Raj telah meninggal di tahun 1985 dan usianya sekarang adalah 70 tahun. Ia terkubur di dalam es selama 35 tahun sehingga tubuhnya masih utuh. Sementara Raj yang penasaran dengan bungkusan yang ada di depannya mengambilnya dan mendengarkan rekaman yang tersedia di dalamnya. Ingatannya tiba-tiba melayang dan membawanya menjadi Raja Disko yang ditakuti musuh-musuhnya. Dengan gayanya, ia mampu melumpuhkan semua musuhnya, bahkan menghabisi mereka semua. Raj melepas alat pendengarannya dan menghajar salah satu anak buah Setu. Kini ingatannya telah kembali. Ia mengaku dirinya sebagai Disko Raj. Kemudian, dengan gayanya, ia melawan semua anak buah Setu.
Parineti dan lainnya yang melihat hal itu terperangah dan tidak menyangka kalau yang ditolong mereka bisa berkelahi dengan sangat brutal seperti itu. Berita kembalinya Disco Raj terdengar ke telinga Vamsi yang merupakan anak buah Setu. इसको राजा है। Hal itu sangat mengejutkan Setu bahwa Disco Raj masih hidup. Raj yang sudah mengingat dirinya sebagai Disco Raj menjalani hari-harinya seperti biasa, sekaligus mengingat kembali siapa dirinya sebenarnya dan berteman akrab dengan Palgumi. Sementara Setu merasa kesal dan mendatangi dokter sisir yang sudah ia buat terluka di bagian lehernya. Dokter sisir menceritakan semua yang telah ia lakukan kepada Raj. Bahkan, dokter sisir menawarkan kerjasama dengan Setu. Namun saat mendengar hal itu, Setu malah mengatakan bila dokter sisir mati, siapa yang akan menghidupkannya. Hal itu membuat takut dokter sisir. Vasu yang diselamatkan dari anak buah Kasuhik terkejut mendengar ancaman yang diberikan untuk keluarganya. Terlebih ketika ia menceritakan tentang ayahnya. Tahun 1980. Raj merupakan seorang pemimpin gangster terbesar di Delhi memimpin perampokan di sebuah bank. Dengan penampilannya yang unik, ia malah ditakuti oleh semua pejabat yang ada di Delhi. All terms and conditions apply. Exactly. Ia bersama kelompoknya berhasil merajai Delhi untuk bertahun-tahun. Vasu mendengarkan ceritanya dan asal-usul dirinya. Bahkan ia mendengar kalau Raj yang telah menghabisi ibunya. Raj yang bersama Palgumi berhenti di sebuah tempat dan meminta Palgumi untuk menggali hingga mereka menemukan sebuah tas berisi penuh dengan uang dan juga senjata api. Mereka langsung mengambilnya dan menggunakan untuk keperluan mereka. Raj mulai menjalani hari sebagai Disco Raj. Bahkan ia mendatangi sebuah bar miliknya dulu. Semua anak buah Raj langsung menerima kehadiran Raj di tempat itu. Hal itu banyak membuat rekan kerjanya terkejut ketika melihat kehadiran Disco Raj di tempat itu. Raj pun memperhatikan semua peninggalan miliknya dulu. Hingga manajer di tempat tersebut menceritakan bagaimana persaingan Raj dulu dengan Setu. Di tahun 80-an, Setu yang telah merebut semua bisnis milik Disco Raj, hingga ia memutuskan untuk menemuinya. Melihat kehadiran Disco Raj, Setu berani mendekatinya dan membicarakan masa lalunya kepada Disco Raj yang ia panggil dengan sapaan Raj, sekaligus mengatakan ancamannya pada Raj agar tidak mengacaukan bisnis yang telah ia bangun. Setu pergi berlalu berharap Raj menurutinya, tapi Raj malah menantangnya dan hal itu membuat Setu marah dan melampiaskan kemarahannya pada anak buahnya dan mulai membangun perlawanan untuk Raj. Bahkan, tindakannya malah mendapatkan dukungan dari menteri dan presiden partai, membuat Setu merasa di atas angin dan semakin merajai semuanya. Hal itu membuat geram Raj dan mulai memikirkan cara untuk menghancurkan Setu. Ia mulai menculik orang-orang kepercayaan Setu untuk bisa mengambil alih semua bisnisnya. Semua bisnis yang ditangani oleh Setu satu persatu pun disita oleh pihak kepolisian. Setu menekan menteri dan presiden partai untuk bisa membantunya. Hingga akhirnya menteri menemui Raj untuk mengajaknya berdamai. Bukannya berdamai, Raj malah menelanjangi semua kesalahan dan kejahatan yang telah dilakukannya. Party Paru Dakkalante inko headline undi. Semua kejahatan Setu tercium oleh pihak kepolisian yang ditekan untuk bisa memihak kepada Disco Raj. Hal itu pun membuat Setu hancur dan menyebabkan Setu dipenjara seumur hidup. Nalla sapada. Sapada. Setelah membereskan urusan dengan Setu, Raj mulai tertarik dengan seorang gadis yang ia temui di sebuah klub malam. Namun tidak seperti gadis-gadis pada umumnya yang takluk dengan cepat terhadapnya, kali ini ia harus sedikit lebih keras untuk mengenalnya. Hal itu yang membuatnya lebih menantang dan ingin segera mengetahui siapa dirinya. Bahkan, pada saat Raj menyebut namanya, ia sama sekali tidak peduli. Setengah memaksa, ia membawa gadis tersebut ke tempatnya. Namun keanehan pun muncul karena gadis tersebut tidak sama sekali merespons semua pembicaraan Raj dan sampai ia terkejut ketika melihat gadis tersebut berbicara dan akhirnya Raj menyadari kalau gadis tersebut bisu dan tuli. Namun hal itu tidak menyurutkan dirinya. Raj tetap mendekati gadis tersebut dan membuat Raj mempelajari bagaimana bahasa isyarat untuk bisa berkomunikasi dengan gadis tersebut.
hingga akhirnya hubungan mereka menjadi dekat dan menjadi sepasang kekasih. Helen, wanita yang ia cintai tersebut, mengatakan kalau ia hamil dan berniat untuk menggugurkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Helen menjelaskan, ia takut karena pekerjaan Raj yang sangat berbahaya dan ia takut kalau itu mengancam jiwanya termasuk bayi yang ada di dalam kandungannya. Raj mengajaknya ikut bersamanya dan langsung mengibatkan kalung suci sebagai tanda ia telah menikahi Helen dan bertanggung jawab menjadi suami serta ayah bagi anak mereka. Helen menangis haru dan memeluk Raj dengan erat. Namun tiba-tiba, ledakan besar terjadi pada mobil yang dikendarai oleh Raj dan berita kematiannya pun menyebar. Raj tersenyum, usahanya berhasil. Kematian dirinya telah dipalsukan hingga ia mengajak Helen untuk hidup bersama dengan tenang. Namun tiba-tiba, ia mendengar kalau Setu berhasil dibebaskan dari penjara dan mulai membalas dendamnya. Ia menghabisi satu persatu anak buah kepercayaan Raj selama ini. Raj yang tinggal di Ladakh pun ikut diserang oleh orang-orang Setu termasuk Helen. Di hadapannya ia dihantam di bagian kepalanya dengan sangat kejam saat Raj tengah menghadapi orang-orang Setu. Sambil menangis, ia menggendong tubuh Helen dan menumpangi sebuah truk untuk bisa menyelamatkan nyawanya. Di saat mengangkat tubuh Helen, tiba-tiba Raj dihantam dari bagian belakang. Raj dan Palgumi terdiam. Ia mulai berpikir ia adalah Raj yang telah diserang oleh anak buah Setu. Kini ia ingin mencari istri dan anaknya sesuai dengan saran yang diberikan oleh Palgumi. Raj mengingatnya mungkin Vasu adalah putranya yang memiliki wajah sangat mirip dengan dirinya. Tak lama Setu menelpon Raj dan berjanji akan segera menghancurkannya setelah bertemu. Raj menemui Setu di sebuah gudang. Tiba-tiba, ia diserang oleh seseorang yang sangat mirip dengannya. Raj tersenyum saat melihat pemuda yang mirip dengannya itu, dan ia yakin itu adalah putranya. Namun dengan lantang, ia menyebut mengapa Raj menghabisi ibunya dan membuatnya menjadi yatim piatu, yang mengharuskannya menempati yayasan panti asuhan. Ia menceritakan kalau Helen meninggal dunia sesaat setelah ia dilahirkan. Raj langsung menemui Setu yang sudah menunggunya. Mereka pun berkelahi, dendam selama bertahun-tahun akhirnya tumpah. Sementara Palgumi mencoba menasihati Vasu untuk bisa mendengarkan semua nasihat Raj yang merupakan ayahnya. Dan dalam kesempatan itu, ia mencoba menceritakan bagaimana sosok ayah Raj yang rela meninggalkan dunianya untuk melindungi Helen ibunya dan dirinya yang masih berada di dalam kandungannya. Raj berusaha mengembalikan semangatnya untuk bisa menghadapi Setu sambil mengingat kejahatan yang pernah dilakukan Setu untuknya. Raj akhirnya berhasil menikam Setu dengan sebongkah es, namun Setu tetap mengatakan kalau Raj yang telah menghabisi Menakshi, wanita yang telah Setu cintai. Raj terdiam dan ia merasa dijebak dan tanpa banyak membuang waktu, ia keluar dari gudang tersebut dan menyerang anak buah Das yang selama ini mengadu domba dirinya dengan Setu. Raj dan Palgumi mencari Anthony Das untuk bisa menuntut balas atas apa yang telah ia terima selama ini. Mereka mendatangi pusat perjudian hingga berhasil bertemu Das di tempat itu. Setelah melihat Raj datang, Das langsung menodongkan senjata ke hadapannya. Di saat bersamaan dengan itu, Vasu datang menodongkan senjata ke arah Das. Namun lagi-lagi Raj terkejut ketika satu peluru berhasil melempar senjatanya, terlebih saat melihat Uttara Kumar berada di tempat itu. Ia yang dipikir adalah orang kepercayaannya namun kini adalah musuh terbesarnya. Ia mengakui telah menghabisi istri Setu yang tengah hamil besar dan mengadu pada Setu kalau Raj yang telah menghabisi Menakshi, istri Setu. Ia juga yang berkhianat dan menuntut Setu untuk membalas dendam pada teman-temannya ketika Raj pergi ke Ladakh bersama Helen. Bahkan ia sendiri yang mengatakan keberadaan Raj pada semua anak buah Setu dan ia pun turun tangan saat menghabisi Raj. Uttara Kumar juga mengatakan kalau ia yang telah merebut semua usaha milik Raj setelah Raj dikatakan meninggal. Dengan kejam Uttara Kumar menyerang Raj hingga ia tersungkur jatuh. Tapi setelah ia melangkah, Raj kembali bangkit dan menyerang semua anak buah Uttara Kumar. Vasu dan Palgumi pun membantu Raj untuk menghadapi semua anak buah Uttara Kumar. Raj sendiri mengejar Uttara yang melarikan diri hingga saatnya tertangkap. Uttara Kumar memainkan sandiwara meminta maaf pada Raj. Dan saat Raj lengah, ia mengambil senjata Raj dan menodongkannya kepada Raj. Namun Raj tersenyum karena ia tahu Uttara memegang senjata yang kosong. Tanpa banyak membuang waktu, Raj menggunakan kapak kecil miliknya untuk menghabisi Uttara, kemudian melemparkan kapak tersebut ke arah Kaushik yang merupakan anak laki-laki dari Uttara Kumar.
Fasu mendekati Raj ayahnya yang ternyata telah meninggal dunia. Fasu menyerahkan uang sebesar 25 lakhs kepada pihak penghutang yayasan yatim piatunya. Kemudian ia menemui Naba, sementara Dutch kembali menjalani percobaan penghidupan kembali dengan Parinetti. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Disco Raja. Di dunia ini memang mustahil untuk menghidupkan orang yang sudah tiada ya sahabat. Tapi setidaknya kita bisa mengambil hikmah bahwa yang namanya kejahatan suatu saat pasti akan mendapatkan balasannya. Untuk itu janganlah berbuat kejahatan dan kezaliman, karena sesungguhnya perbuatan zalim dan kejahatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dan kebenaran akan selalu menang melawan kejahatan. Mudah-mudahan sahabat semua terinspirasi dan terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat untuk selalu dukung SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi, jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.